Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Ya, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, ini kan saya lagi hamil ya. Ya. Tapi akhir-akhir ini saya ngerasanya kok nafsu makannya berkurang ya, kayak malas gitu buat makan. Oh gitu. Ibu malas akhir-akhir ini aja? Iya, saya takut kenapa-kenapa kan sama anak saya. Baik, Ibu sebelumnya perkenalkan, saya Anissa, saya bidan yang bertugas di sini ya Bu ya. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan atau pemberian konseling, izinkan saya siap-siap ke ruangan dulu ya Bu ya. Iya Bu, silakan Bu. Menyiapkan ruangan, tutup pintu, tutup gorden, terjaga privasi. Setelah itu saya siapkan alat tulis, jam, media lambat alik, dan juga tempat sampah. Alat semua sudah siap. Cuci tangan 6 langkah. Ibu namanya siapa? Oh, saya Nyonya Bu. Ibu umurnya berapa tahun Bu? 27 tahun. Oke, untuk usia kehamilannya sekarang Bu? Ini masuk 6 bulan sih. 6 bulan ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita lakukan pemeriksaan dulu ya Bu ya. Jadi pemeriksaan Ibu di sini semuanya bagus ya Bu ya. Semua dalam batas normal. Tekanan darah Ibu bagus, nadinya juga bagus, pernapasannya bagus, dan juga suhu Ibu bagus. Nah tadi untuk hasil cek labnya pengambilan darah juga bagus, dapatkan HB-nya 11 gram. Nah untuk lingkar lengannya juga 23 cm itu bagus ya Bu ya, berarti Ibu tidak mengalami kek ataupun kekurangan energi kronis. Nah setelah itu kita di sini saya akan memberikan konseling seputar kebutuhan nutrisi kehamilan ya Bu ya. Untuk tindakannya kurang lebih 10 menitan. Nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, sebelum itu apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang gizi ibu hamil? Sedikit doang sih yang saya tahu ya Bu. Gitu, baik. Di sini saya jelaskan kembali ya Bu ya. Nah, di mana gizi ibu hamil itu sangat penting Bu. Nah, kenapa sangat penting? Karena untuk membantu dalam perkembangan janin ibu dan juga metabolisme ibu. Nah, di mana untuk nutrisi ini ibu bisa dapatkan itu dari mengkonsumsi gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu seperti apa? Yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, untuk karbohidratnya, ibu bisa dapatkan dari nasi, ubi-ubian, jagung, kentang. Nah, untuk karbohidrat ini Bu, kenapa sangat penting? Karena dapat membantu untuk penambahan energi tubuh ibu. Nah, terus untuk proteinnya. Nah, protein ini ada protein nabati dan juga protein hewani. Nah, untuk protein nabatinya, ibu bisa dapatkan dari telur, susu, tahu, tempe, ataupun kacang-kacangan. Nah, sedangkan untuk protein hewaninya, ibu bisa dapatkan dari daging ayam, daging sapi, ataupun kambing. Nah, dimana protein ini juga penting ya Bu ya. Untuk apa? Untuk perkembangan janin ibu, serta untuk pertumbuhan plasentanya, dan juga untuk air ketubannya. Nah, terus juga ada lemak Bu. Lemak ini juga sangat penting ya Bu ya. Nah, ibu bisa dapatkan lemak ini dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga ikan-ikanan. Nah, dimana untuk lemak ini juga dapat membantu dalam pertumbuhan plasentanya dan juga dapat membantu dalam perkembangan syaraf-syaraf janinnya. Nah, terus ada vitamin dan juga mineral. Nah, vitamin ini Bu bisa dapatkan dari pemberian dokter ataupun bidan itu ya Bu ya. Nah, disitu sudah diberikan vitamin yang sudah mencakup vitamin A, B, C, D, dan juga sudah ada kalsiumnya dan juga zat besinya. Nah, jadi itu diminum ya Bu ya. Nah, jadi selama kehamilan ini ibu harus meminum tablet itu sebanyak 90 tablet. Nah, itu selama 3 bulan harus diminum rutin. Nah, gitu ya Bu ya, jangan lupa diminum ya Bu ya. Nah, kenapa? Karena vitamin ini yang dapat membantu juga dalam perkembangan janin ibu. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk mineralnya, ibu banyakin minum air putih. Nah, ibu harus batasi minum kopi ataupun minum teh. Nah, ataupun minuman yang bersoda-soda. Itu ya Bu ya. Nah, terus untuk sayur-sayuran. Nah, ibu suka sayur nggak? Kurang suka sih. Kurang suka ya Bu ya.
Nah, di sini ibu bisa pelan-pelan aja makan sayur. Nah, karena di sayur itu banyak yang mengandung zat besi yang bagus untuk perkembangan si janin ibu. Nah, sayur apa aja itu semua bagus. Nah, jadi intinya ibu mau aja makan sayur, pelan-pelan aja. Semua sayur hijau itu bagus. Jadi coba pelan-pelan dimakan ya Bu ya, agar gizi seimbang ibu tercukupi. Nah, gimana untuk pengolahan sayurnya itu ibu seperti apa Bu biasanya? Ya biasa sih masak kayak biasa ya Bu, dicuci terus masak, mau dibelin atau tumis gitu sih biasanya. Baik. Nah, itu sudah bagus ya Bu ya. Nah, jadi ibu masak sayur itu dicuci sebanyak 3 kali. Nah, setelah dicuci itu masaknya cukup sekali langsung habis ya Bu ya. Jangan masak terus nanti dipanasi, itu jangan ya Bu ya. Nah, terus juga masaknya itu jangan terlalu lama direndam dan jangan terlalu lama dimasak, karena apa nanti vitaminnya hilang. Nah, itu ya Bu ya. Nah, baik. Nah, untuk yang sudah saya jelaskan seputar gizi seimbang, nah jadi nanti ibu bisa penuhi gizi seimbang ibu dalam satu porsi itu terdapat nasi, terus juga ada dagingnya, terus juga ada sayurnya. Nah, terus setelah makan, ibu bisa makan cemilan ataupun buah-buahan. Ibu bisa dapatkan vitaminnya itu dari buah-buahan. Misalnya ada pisang, ibu bisa makan pisang. Ataupun ada pepaya, ibu bisa makan pepaya. Apa aja ya Bu ya. Yang penting ibu mau makan. Nah, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Nggak ada sih. Nggak ada ya Bu ya. Nah, kalau gitu saya ingin bertanya sama Ibu. Nah, jadi untuk porsi menu seimbang itu yang seperti apa Bu? Kalau dari penjelasan Ibu tadi, berarti dalam satu piring itu harus lengkap gitu. Dia harus ada karbohidrat, ada proteinnya, Iya. kemudian ada serat, vitamin, dan mineral. Benar sekali Ibu. Nah, jadi saya rasa Ibu paham ya Bu ya yang sudah saya jelaskan. Jadi Ibu bisa mencoba pelan-pelan, walaupun tidak nafsu makan, Ibu bisa makan sedikit tapi sering gitu ya Bu ya. Misalnya Ibu nggak suka nasi, Ibu bisa ganti kentang kayak gitu ya Bu ya. Ibu bisa rebus atau Ibu apakan aja lah kentangnya kayak gitu ya Bu ya. Nah, untuk mengganti si nasi ini. Nah, mungkin segitu saja Bu yang saya bisa sampaikan. Nah, jika Ibu mengalami keluhan, Ibu bisa datang kembali. Nah, jika tidak, Ibu bisa konsul kembali 1 bulan lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih atas kunjungannya Ibu. Sehat selalu. Iya, terima kasih juga Bu. Iya, itu melakukan dokumen